Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Maimunah dari Universitas Yarsi, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang data kuesioner atau primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa cara mendapatkan sumber datanya antara lain dengan melakukan observasi, wawancara, atau menyebarkan kuesioner. Data kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Di sini uji SPSS untuk data primer itu bisa melakukan dengan data statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis dengan uji T dan uji F, uji koefisien dan determinasi. Statistik deskriptif yaitu membahas tentang cara mengumpulkan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistika deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Banyak cara yang bisa digunakan menggambarkan data, bisa menggunakan tabel distribusi, grafik, diagram, atau narasi. Uji kualitas data. Uji kualitas data adalah uji yang diisyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable. Sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Di sini terbagi dua, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas yaitu ujian digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujiannya ini melihat nilai correct item total correlation itu tuh besar dari 0,3 maka datanya tersebut tuh valid. Nah, kalau uji reliabilitas, pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angkat untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai Cronbach's alpha-nya apabila besar dari 0,6 pada tabel reliability statistik, maka data tersebut valid. Sekarang kita lanjut ke SPSS-nya. Di sini sudah ada saya masukkan data, sudah diimport datanya. Nah, kalau sudah diimport datanya gini, saya mau langsung analisis. Nah, klik analyze, lalu kita klik scale, pilih reliability analysis. Terus yang maaf nggak bisa diblok. Jadi yang B1, B2 sampai dengan B6-nya kita masukin. B ini adalah data variabel X. Sedangkan M itu data variabel B itu data variabel B1, X1, M itu X2, sedangkan W adalah variabel Y. Lalu kita klik statistik, descriptive form-nya kita pilih scale if item delete, lalu kita klik continue, klik OK. Kalau udah, kita ulangin lagi di sini, kita klik analyze, kita klik scale, reliability analysis. Yang ini semua kita keluarin. Kita keluarin. Kita ubah, sekarang kita masukin yang M. Data M dari M1 sampai M5. Kita masukin. Kalau udah, kita klik statistik, lalu scale if item delete, lalu klik continue, oke. Kalau udah, kembali lagi, kita ulangin lagi untuk menganalisis data variabel Y atau yang W, scale reliability analysis. Ini kita keluarin dulu semuanya.
Kalau udah kita masukin data yang W atau variabel Y-nya. W1 sampai dengan W7. Kalau udah dimasukin, kita klik statistik lagi. Scale if item dilihatnya tetap, lalu klik continue, oke. Nah, di sini semuanya udah keluar tabel-tabelnya dari tabel yang B, M, dan W. Nah, sekarang kita lihat tabel yang cash processing summary-nya. Di sini nih valid, ini 171/100, berarti datanya valid. Lalu kita ke reliability statistik. Di sini crown batch alpha-nya ada 0,76. Kita mau ngecek ini valid apa enggak, kita lihat dari materinya. Di sini menunjukkan apabila crown batch alpha lebih besar dari 0,6 pada tabel reliability, maka nilainya valid. Nah, kita balik lagi ke SPSS. Di sini datanya 0,7, berarti datanya valid. Lanjut ke bawah, kita lihat correct item total correlation-nya. Di sini 0,617, 0,616, 0,427, dan seterusnya 0,313, 0,66, 611 maksudnya. Kita lihat lagi di materi. Kalau pengujian dilakukan melihat data correct item total correlation, apabila data tersebut besar sama dengan 0,3, maka data tersebut valid. Nah, kita lihat lagi ke sini. Di sini semua datanya lebih dari 0,3. Berarti datanya valid juga. Lanjut ke yang data yang bagian yang M. Di sini valid juga 171/100 menunjukkan valid. Lalu crown batch alpha-nya 0,18, berarti itu kan besar daripada 0,6, berarti valid juga. Lalu correct item correlation-nya di sini semuanya lebih besar dari 0,3, berarti data di sini semua valid. Nah, kita ke tabel terakhir. Ini untuk variabel Y. Di sini sama juga 171/100%, berarti data di sini valid. Lalu kita lihat di reliability statistiknya. Crown batch alpha-nya 0,778 seperti yang dikatakan di materi. Kalau crown batch alpha di tabel reliability-nya lebih besar daripada 0,6, maka data tersebut valid. Lalu ini kita lihat correct item total correlation-nya. Di sini semuanya besar dari 0,3. Nah, di sini menunjukkan data tersebut juga valid. Nah, berarti datanya ini semuanya sudah valid. Sudah sama seperti yang di materi ini yang dijelaskan di materi. Kalau datanya semua valid. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.